Bayangkan Anda sedang membuka mushaf. Satu ayat terbentang di hadapan mata. Kata-katanya sama-sama berarti tidak atau tidak akan terjadi. Namun ternyata, pilihan satu kata saja bisa mengubah makna ayat dari sesuatu yang bersifat sementara menjadi sesuatu yang abadi. Inilah keajaiban Al-Quran, kitab yang bukan hanya memberi pesan, tapi juga menyembunyikan keindahan retorika di balik pilihan kata. Setiap huruf, setiap struktur tidak pernah sia-sia. Hari ini kita akan menyingkap salah satu rahasia itu. Perbedaan antara kata benda dan kata kerja dalam bahasa Arab Al-Quran. Sekilas tampak sepele, tapi dampaknya mengguncang hati. Dalam bahasa kita sehari-hari, kata kerja menggambarkan sesuatu yang terjadi pada waktu tertentu. Saya duduk, saya makan, saya berjalan. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Kata kerja terikat oleh waktu. Sedangkan kata benda berbeda. Dia tidak mengenal waktu. Dia berdiri tegak, timeless, seperti kursi, pohon, cahaya, atau kebenaran. Karena itu kata benda dalam retorika Arab melambangkan sesuatu yang lebih permanen, lebih menetap, dan lebih konstan. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan perbedaan ini dengan sangat cermat. Ada kalanya sebuah perilaku digambarkan dengan kata kerja. Artinya hanya sesaat, bisa berubah. Tapi ada kalanya dia disebut dengan kata benda. Artinya melekat, mendefinisikan identitas. Contoh pertama tentang orang-orang munafik. Mari kita masuk ke contoh pertama yang menggugah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, menggambarkan perilaku orang-orang munafik. Ketika mereka berjumpa dengan kaum beriman, mereka berkata, qalu amanna. Mereka berkata, kami beriman. Tapi ketika mereka kembali ke kelompok rahasia mereka, kepada setan-setan dan pembisik keburukan, mereka berkata, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama kalian, kami hanya bercanda dengan orang-orang itu. Sekilas dalam terjemahan bahasa Indonesia, kedua pernyataan ini sama-sama terlihat sebagai kalimat kerja. Tapi karena Al-Quran dengan bahasa Arab, ada rahasia besar di sini. Kata beriman atau amanna adalah kata kerja. Artinya, iman mereka bersifat sementara, terikat oleh waktu, sekadar momen sesaat. Sedangkan kata bercanda atau mengolok-olok, dalam hal ini Al-Quran menggunakan kata mustahzi'un, yang merupakan kata pelaku. Artinya, sifat mengejek-ejek merendahkan agama adalah identitas permanen mereka, yang tetap dan tidak terikat oleh waktu. Subhanallah, lihat bagaimana Allah membuka topeng mereka. Bagi orang beriman, mereka pura-pura seakan punya iman, tapi ternyata itu hanya sesaat. Tapi Allah menyingkap hakikatnya, iman itu hanya sesaat dan tidak berakar, sementara kebencian dan ejekan kepada agama adalah sesuatu yang menetap dalam hati mereka. Kalau kita hanya membaca terjemahan dua kalimat itu terasa sama, kami beriman dan kami bercanda. Tapi jika kita buka teks asli dalam bahasa Arab, perbedaan kecil dalam bahasa membuat makna jauh lebih dalam. Seolah Allah berfirman, iman kalian hanya sesaat, tidak bertahan lama, tapi kebencian dan penghinaan kalian kepada kebenaran adalah identitas sejati kalian. Perbedaan satu kata mengungkap isi hati yang tak terlihat. Di titik ini kita perlu berhenti sejenak. Kita bisa saja menggeleng-geleng kepala melihat kebusukan orang-orang munafik. Tapi pertanyaannya lebih tajam. Apakah iman kita juga hanya kata kerja sementara? Atau sudah menjadi kata benda, identitas sejati kita? Apakah kita hanya beriman saat berada di masjid, saat bersama orang-orang soleh, saat Ramadan tiba? Tapi begitu keluar dari lingkungan itu, kita kembali ke dunia yang penuh candaan sia-sia, dosa dan kelalaian. Kalau iman kita masih berupa kata kerja hanya sesekali muncul, terikat momen, terikat suasana, maka kita belum berbeda jauh dari potret orang munafik yang dibongkar Al-Quran. Tapi kalau iman kita sudah jadi kata benda yang menetap dan konstan, menjadi bagian dari jati diri kita,
maka itulah iman yang Allah kehendaki. Keajaiban ini membuat kita sadar, Al-Quran bukan hanya memberi pesan moral, tapi juga mendidik dengan cara yang halus dan indah. Perbedaan satu kata saja cukup untuk membuka rahasia hati manusia. Dan ini baru satu contoh, hanya satu dari ribuan momen dalam Al-Quran di dalam pemilihan kata. Entah itu kata benda, isim, atau kata kerja atau fi'il yang menentukan makna yang mendalam. Sahabat, beginilah Al-Quran bekerja. Dia tidak hanya memberikan hukum dan cerita, tapi juga menyingkap kondisi jiwa manusia lewat pilihan kata yang tak tertandingi. Di bagian pertama ini, kita belajar bahwa orang-orang munafik terungkap melalui perbedaan sederhana antara kata kerja dan kata benda. Iman mereka ternyata hanya sesaat, sementara ejekan mereka terhadap agama menjadi identitas permanen. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah iman kita masih hanya sesekali hadir atau sudah melekat dalam diri sebagai identitas yang tak tergoyahkan? Renungan ini akan menjadi pintu untuk melangkah ke bagian berikutnya, di mana kita akan melihat bagaimana perbedaan kata benda atau isim dan juga kata kerja atau fi'il dalam menjelaskan kisah yang jauh lebih menggugah, yaitu doa Nabi Yunus dalam perut ikan dan tasbih para malaikat yang tak pernah berhenti. Bagian 2, suara dari langit, tasbih, Yunus, dan para malaikat. Bayangkan lautan luas, malam pekat, dan ombak mengamuk. Seekor ikan raksasa menyelam ke kedalaman yang tak tersentuh cahaya. Dan di dalam perutnya, seorang manusia terkurung, nafasnya sesak, pikirannya kalut. Itulah Nabi Yunus alaihissalam, seorang Nabi Allah yang pernah meninggalkan kaumnya karena marah dan kecewa. Kini dia terjebak di kegelapan berlapis, kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan paus. Di situ apa yang bisa menyelamatkan dia? Tidak ada pedang, tidak ada sahabat, tidak ada teknologi, hanya ada satu senjata, zikir yang konstan, tasbih tanpa henti. Untuk memahami kisah ini kita perlu kembali kepada rahasia Al-Quran. Dalam banyak ayat, tasbih atau menyucikan Allah menggunakan subhanallah disebut dengan kata kerja. Artinya manusia memang hanya bisa bertasbih sesekali, setelah sholat, di waktu senggang, dan ketika ingat, tidak setiap detik. Tapi ada momen ketika Allah menyebut tasbih dengan kata benda atau dalam bentuk isim, yang artinya bertasbih bukan sekedar tindakan sesaat, melainkan menjadi identitas yang melekat, konstan, dan tanpa henti. Dua bentuk ini, kata kerja atau fi'il dan kata benda atau isim, menyingkap rahasia besar tentang Nabi Yunus dan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Yunus, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau saja dia bukan termasuk orang yang selalu bertasbih. Perhatikan kata yang dipilih, al-musabbihun, bentuk kata benda, bukan sekadar dia pernah bertasbih atau dia sedang bertasbih, tapi dia termasuk golongan orang yang selalu tanpa henti terus-menerus bertasbih atau pelaku tasbih. Artinya apa? Nabi Yunus sudah terbiasa menjadikan tasbih sebagai napas hidupnya jauh sebelum masuk ke dalam perut ikan. Maka ketika musibah besar menimpanya, lisannya otomatis mengucapkan zikir. Dalam kegelapan itu yang keluar hanya doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang zalim. Zikir inilah yang menyelamatkan Nabi Yunus. Kalau bukan karena tasbih yang konstan, Al-Quran menyatakan ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Di sini kita melihat standar Allah yang ditetapkan untuk para nabi. Seorang muslim biasa mungkin cukup berdoa sekali, lalu Allah beri jalan keluar. Tapi seorang nabi dia dituntut lebih tinggi. Satu kesalahan kecil bisa mengantarkan pada ujian yang amat berat. Namun justru karena standar yang tinggi itu, Allah angkat derajat mereka menjadi lebih mulia. Nabi Yunus keluar dari kegelapan sebagai pelajaran hidup bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Yunus bukan satu-satunya contoh. Dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang malaikat, Inna lanahnul musabbihun. Sesungguhnya kamilah orang-orang yang bertasbih.
Di sini lagi-lagi Allah gunakan kata benda atau isim al-musabbihun. Artinya, tasbih bukan sekadar tindakan sesaat, tapi identitas yang melekat. Malaikat tidak pernah lalai, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah. Mereka selalu bertasbih. Perhatikan bedanya. Manusia bertasbih dengan kata kerja, maka maknanya adalah sementara dan terikat dengan waktu. Tapi Nabi Yunus dan malaikat bertasbih menggunakan isim atau bentuk kata benda yang sifatnya permanen, abadi, dan tidak terikat oleh waktu. Subhanallah, betapa detailnya Al-Quran dalam mengajarkan makna. Sekarang mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah tasbih bagi kita hanya sekadar ritual setelah sholat? Ataukah dia hanya pelengkap zikir di bulan Ramadan? Atau sudah menjadi bagian dari identitas kita, sesuatu yang melekat dalam hidup sehari-hari? Kita mungkin manusia biasa, kita tidak mungkin menyamai malaikat. Kita juga tidak akan bisa selalu bertasbih setiap detik seperti Nabi Yunus dalam perut ikan. Tapi Allah tidak menuntut kita sebesar itu. Allah hanya ingin kita menjadikan tasbih sebagai kebiasaan, pengingat, dan penopang hidup. Bayangkan jika di saat susah, saat bingung, saat terjebak masalah hidup, yang otomatis keluar dari mulut kita adalah Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Bukankah itu akan membuat kita lebih tenang dan Allah menjadi lebih dekat? Ada saatnya kita merasa hidup terlalu berat, masalah keluarga, pekerjaan, dosa yang menumpuk, atau rasa bersalah yang menghantui. Di saat-saat itulah kita sering mencari solusi di luar, teman, hiburan, atau pelarian. Tapi kisah Nabi Yunus mengajarkan bahwa solusi sejati bukan di luar, tapi di dalam hati yang bertasbih. Tasbih bukan sekadar ucapan lisan, dia adalah sikap hati. Ketika kita berkata Subhanallah, kita mengakui bahwa Allah Maha Suci dan Maha Sempurna, sementara kita penuh kelemahan. Dari pengakuan itulah lahir kekuatan untuk bertahan, untuk bangkit, dan untuk kembali kepadanya. Di bagian berikutnya kita akan melangkah ke dimensi yang lebih dalam. Bagaimana pilihan kata antara kata kerja dan juga kata benda dalam Al-Quran menjelaskan tentang ampunan dan azab Allah. Dan bagaimana istighfar, walau hanya sekali, bisa menjadi benteng penyelamat sebuah bangsa. Bagian 3, ampunan dan azab. Rahasia, fi'il, dan isim dalam istighfar. Bayangkan sebuah kota yang ramai, pasar penuh dengan pedagang, anak-anak bermain, musik terdengar di sudut jalan, lalu tiba-tiba langit menghitam, angin kencang berembus, suara petir bergemuruh, dan dalam sekejap kota itu luluh lantak. Tidak ada yang tersisa selain reruntuhan dan debu. Itulah potret kaum-kaum terdahulu yang Allah hancurkan. Kaum Ad, Samud, kaum Lut, penduduk Madian, dan kota-kota yang kini tinggal nama. Tapi bagaimana sebagian kaum dihancurkan, sementara kaum lain masih diberi kesempatan? Jawabannya ada pada satu kata yang sederhana namun penuh makna, yaitu istighfar atau memohon ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad tentang kaum Quraisy, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Perhatikan pilihan kata liyu'adzibahum, bentuknya kata kerja. Artinya perlindungan itu bersifat sementara. Selama Nabi masih hidup bersama mereka, azab tidak akan turun. Tapi begitu beliau tiada, syarat ini berakhir. Seolah Allah berkata, selama Rasulku bersama kalian, azab ditahan. Tapi ingat, ini hanya sementara. Jangan kira perlindungan ini abadi. Lalu Allah melanjutkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menjadi penghukum mereka selama mereka memohon ampun. Kali ini kata yang dipakai adalah mu'adzibahum, bentuk kata benda atau isim, bukan lagi sementara tapi permanen. Selama ada istighfar, perlindungan Allah tetap berlaku. Subhanallah, inilah rahasia besar. Kehadiran Nabi melindungi umatnya hanya untuk sementara, tapi istighfar bisa melindungi kita selamanya. Tapi tunggu dulu, ayat ini tidak berhenti di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wahum yastaghfirun, selama mereka sedang memohon ampun.
Di sini istighfar disebut dengan kata kerja atau fi'il, bukan kata benda. Apa maksudnya? Kalau Allah menggunakan kata benda atau isim, artinya kita harus selalu dalam keadaan istighfar tanpa henti, tanpa jeda. Tapi karena Allah menggunakan kata kerja, artinya cukup sesekali, cukup di momen-momen tertentu, cukup ketika hati sadar dan lidah berucap. Maka itu sudah cukup untuk menjadikan kita selamat. Betapa besar kasih sayang Allah. Dia tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna. Dia tidak meminta kita istighfar 24 jam sehari. Dia hanya meminta, ingat aku. Mohon ampun sekali-kali. Tunjukkan bahwa hatimu masih kembali kepadaku. Itu sudah cukup untuk menahan azab. Sekarang bandingkan dengan ayat lain tentang kaum-kaum terdahulu yang dihancurkan. Dalam surat Al-Qasas ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Kami tidak akan menghancurkan suatu negeri kecuali penduduknya benar-benar terus-menerus berada dalam kezaliman. Perhatikan kezaliman mereka disebut dengan kata benda atau isim, zalimun. Artinya dosa dan kezaliman mereka bukan sekali-kali, bukan kebetulan, tapi sudah menjadi identitas. Hidup mereka diwarnai kezaliman tanpa henti. Inilah perbedaannya. Istighfar Allah gunakan kata kerja. Cukup sesekali maka rahmatnya turun. Dosa dan kezaliman Allah gunakan kata benda. Kalau sudah jadi permanen, melekat sebagai identitas, maka azab tidak bisa dihindarkan. Subhanallah, betapa adil sekaligus pengasihnya Allah. Mari kita renungkan, hidup kita penuh kesalahan. Kita lalai, kita berbuat dosa dan kita jatuh dalam kezaliman terhadap diri sendiri. Tapi selama kita masih punya kebiasaan istighfar, selama mulut ini kadang-kadang berkata astagfirullah, selama hati ini masih mau kembali, maka Allah berjanji azab tidak akan turun. Tapi jika sebaliknya, jika dosa sudah menjadi identitas, jika maksiat menjadi gaya hidup, jika kita berhenti meminta ampun dan justru bangga dengan kesalahan, maka kita sedang menuju jalan yang ditempuh oleh kaum yang Allah binasakan. Kekuatan istighfar bukan hanya menyelamatkan individu, tapi juga melindungi sebuah bangsa. Bayangkan Allah tidak menghancurkan suatu kaum hanya karena ada sekelompok kecil orang yang masih beristighfar. Mungkin karena ada seorang ibu yang setiap malam bangun sholat dan beristighfar. Mungkin karena ada seorang anak kecil yang belajar menggunakan kata astagfirullah sebelum tidur. Mungkin karena ada seorang hamba yang diam-diam menangis memohon ampun di sudut rumahnya. Doa dan istighfar mereka lah yang membuat sebuah kota, sebuah bangsa, bahkan sebuah peradaban masih berdiri. Kita telah menyaksikan bersama bagaimana perbedaan kecil antara kata kerja atau fi'il dan kata benda atau isim dalam bahasa Al-Quran membuat lautan makna yang luar biasa. Di bagian pertama, kita melihat orang-orang munafik dibongkar kepalsuannya. Di bagian kedua, kita belajar dari Nabi Yunus dan para malaikat tentang tasbih yang konstan. Dan di bagian ketiga, kita menemukan rahasia istighfar yang bisa menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Satu pelajaran besar yang bisa kita ambil, tidak ada yang sia-sia dalam Al-Quran. Setiap pilihan, kata, setiap struktur adalah pesan dari Allah yang dikirimkan langsung kepada hambanya. Maka jangan pernah berhenti membaca, merenung, dan memohon ampun, karena selama ada istighfar, akan selalu ada harapan. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.